Yo, what's up guys, welcome back to my channel The 19th and it's me Zufar. Oke, di video kali ini gue bukan mau nge-review suatu handphone ataupun tentang rumor-rumor, enggak. Kali ini gue mau ngasih tips and trick ya, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian membeli suatu smartphone. Apalagi kan ya sebentar lagi biasanya ada diskon lebaran ya, diskon lebaran dari setiap toko handphone. Itu pasti bikin kalian tergiur untuk membelinya. Kayak contohnya di Erafone Bekasi itu ada diskon sampai 70%, itu juga ada. Oke, langsung aja ke bagian intinya. Oke, hal pertama yang harus diperhatikan sebelum kalian membeli suatu smartphone adalah fungsinya. Itu kalian mau pakai handphone itu buat apa? Apakah untuk sekedar foto-foto, atau mungkin mau untuk alat bikin video, rekaman gitu, atau mau buat main game, atau hanya cuma sebagai untuk Google Maps mungkin, atau mesen ojol, atau mungkin GrabFood, Gojek, apalah itu segala macam. Nah, dari hal yang gue sebutin tadi itu memiliki pertimbangan yang berbeda-beda. Seperti contohnya adalah yang paling gampang kita cari itu untuk gaming. Kalau untuk gaming itu pasti kita akan mencari dari performa CPU, GPU, ataupun juga dari chipset. Untuk smartphone gaming ini biasanya nggak terlalu memedulikan kamera ya, walaupun memang di smartphone gaming zaman sekarang juga banyak yang memperhatikan soal kameranya. Kayak contohnya adalah Asus ROG Phone. Itu memperhatikan banget soal kamera. Ya, kalau untuk rentang harga 1 jutaan buat gaming itu juga udah ada, yaitu Realme C3 yang waktu di video sebelumnya gue udah sebutin. Di harga 2 juta ada Redmi Note 8 Pro varian 64GB. Di harga 3 juta ada Redmi Note 8 Pro untuk varian 128GB. Terus ada Realme 6 juga. Ada Pocophone F1 juga, itu Snapdragon 845. Walaupun memang kameranya nggak terlalu bagus, cuma untuk gaming itu enak banget. Lalu lanjut di harga 4 juta ada Realme 6 Pro. Ada apa lagi ya di harga 4 juta? Ya, terus habis itu lanjut ke harga 5 juta ada Oppo Reno 10 Time Zoom yang udah make Snapdragon 855. Itu enak banget untuk main game karena itu chipsetnya masih baru. GPU-nya pun Adreno 640. Itu pengolahan grafisnya udah bagus. Untuk memori internalnya pun 256GB. Untuk di harga 6 juta ada apa lagi? Ada Asus Zenfone 6. Harga 7 juta ada Realme X2 Pro dan juga Black Shark 3. Di harga 8 juta ada Asus ROG Phone 2 dengan varian 128GB. Ada Black Shark 2 Pro juga. Di harga 9 juta ada Huawei P30. Ada banyak yang lain lah. Harga 10 jutaan ke atas itu udah nggak usah ditanyain lagi lah, itu speknya itu udah pasti mantep banget. Ya, contohnya ada Black Shark 3 Pro yang harganya sekitar 10-11 jutaan di Cina ya, nggak tahu kalau masuk sini harganya berapa. Lalu ada juga Asus ROG Phone 2 yang 512GB, ada S10 dan S10 Plus ya, S10 series. Ada S20 series, ada Note 10 series, ada Oppo Find X2 Pro juga dengan Snapdragon 865. Ada Huawei P40 Pro dan P30 Pro, dan ya banyak lagi lah. Itu ada Samsung Galaxy Fold, ada Huawei Mate X, terus apa lagi ya, Xiaomi Mi Mix Alpha cuma nggak masuk ke sini. Ya, itu yang contoh gampangnya, yaitu memperhatikan chipset, CPU, dan juga GPU-nya. Itu untuk buat gaming ya. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mau beli handphone hanya sebagai untuk foto-foto mungkin, atau untuk mau bikin video? Itu yang pasti pertama kali kita cari kan kamera ya. Walaupun memang sebenarnya chipset itu menentukan seberapa jauh kemampuan dari handphone itu untuk menangkap gambar. Seperti contohnya Snapdragon 660 itu dulu tulisannya sih sampai 24 megapiksel, tapi sekarang bisa sampai 48 megapiksel. Lalu untuk Snapdragon 855 Plus kalau salah bisa sampai 108 megapiksel. Nah, terus habis itu bagaimana untuk memilih handphone dengan kamera yang bagus? Di sini gue ada 2 handphone Oppo yang dulu itu terkenal banget ya, Oppo F7 Youth, ada Oppo A3s juga. Oke, untuk mencari handphone dengan kamera yang bagus bisa kita lihat dari skor di XOMark.
itu kalian bisa cek sendiri di Google, ada tulisan di Exomart. Di Instagram juga yang membahas tentang smartphone pun banyak yang ngasih juga skor dari Exomart yang urutan pertama sampai sekian. Itu di urutan pertama sekarang ada Huawei P40 Pro, itu skornya paling tinggi. Di kedua kalau nggak salah Huawei P40 biasa. Yang ketiga ada Oppo Find X2 Pro, dan selanjutnya pun masih ada. Bahkan yang bikin gua kaget adalah iPhone 11 Pro Max berada di urutan yang lumayan agak jauh, sekitar urutan berapa ya, urutan 8 mungkin ya. Kalau untuk S20 series gue belum lihat lagi ya. Itu untuk kamera ya, kalian bisa sesuaiin sendiri. Kalaupun kalian mau menggunakan beberapa fitur seperti misalnya adalah ultra wide angle, itu kalian bisa cari handphone apa aja yang ada fitur wide angle. Terus untuk lensa telefoto yang suka ngezoom foto dari sini ke mungkin ke sana, perlu berapa kali zoom, bisa kayak Huawei P30 Pro, ada Oppo Reno 10 Time Zoom, ada Oppo Find X2 Pro, ada Samsung Galaxy S20 Ultra, itu bisa 100 kali zoom. Dan herannya adalah nggak pecah hasilnya. Lalu mungkin yang suka bikin video, kalian pasti kenal yang namanya stabilizer, ultra steady mungkin. Itu bisa kalian temuin juga di fitur-fitur kameranya. Nah itu kalau waktu itu gue pernah ngeliat kalau yang ngoprek HP itu kameranya masih bisa goyang. Nah jadi kalau misalkan kalian mau pakai yang ada stabilizernya, kalian bisa cek sendiri di Google. Kayak ya biasanya smartphone flagship itu udah pada punya stabilization ya, kayak Note 9, terus Reno 10 Time Zoom, ada Oppo Find X2 Pro juga, dan nanti Xiaomi Mi 10 Pro dan Mi 10 itu juga punya stabilization kalau nggak salah OIS itu kalau nggak salah namanya. Lalu mungkin kalian yang suka memakai handphone itu buat kerja mungkin, atau mungkin buat gambar mungkin, atau malah untuk nonton video doang, misalkan pengen mendapatkan hasil dari layarnya tuh yang benar-benar enak, itu biasanya kalian cari panelnya biasanya AMOLED atau mungkin Super AMOLED. Kalau di Samsung namanya Super AMOLED. Itu bisa kalian cari sendiri, fitur-fiturnya di Google pun ada. Nah kalau yang mau gambar-gambar pakai stylus gitu, kalian bisa coba pakai Samsung Galaxy Note series. Ada Note 9, ada Note 10, ada mungkin Note 8 yang punya Note 8 sampai sekarang, itu bisa berguna juga buat kalian yang suka gambar di handphone. Lalu mungkin kalau kalian yang cuma pakai handphone itu ya istilahnya supaya bisa chatting mungkin, atau mungkin ngeliat berita doang sambil dengerin lagu mungkin, ya pokoknya nggak perlu performa yang benar-benar mantep atau benar-benar kuat banget. Itu kalian bisa cari di smartphone kelas low end, entry level gitu, antara 1 juta sampai 4 juta. Itu kalian bisa sesuaiin sendiri dengan kemauan kalian, dengan fitur-fitur tersebut apakah itu bisa memuaskan hati kalian. Jika kalian membeli smartphone itu apakah kalian nyesel atau enggak, itu tergantung kalian ya. Lalu trik yang kedua, yaitu seberapa lama kalian menggunakan smartphone tersebut. Oke, jadi biasanya kalau udah ngomong masalah seberapa lama pakai smartphone, pasti langsung menuju ke baterai. Nah, benar, baterai itu yang komponen yang lumayan penting ya. Kalau misalkan kita lagi main atau lagi pakai handphone, baterai habis, nggak bawa power bank, itu nggak enak banget. Nah, berarti dari sini pun kalian bisa tahu bahwa sebenarnya baterai itu pun juga berperan penting juga untuk smartphone kalian pun. Nah, ada pun yang dinamakan dengan jenis baterai, ada lithium iodin, ada lithium polimer. Nah, kalau saran gua, kalau misalkan kalian mau beli handphone, usahakan untuk membeli handphone dengan jenis baterainya lithium polimer, karena lithium polimer ini memiliki umur baterai yang lebih kuat dibandingin dengan lithium iodin. Banyak handphone yang udah pakai baterai lithium polimer, itu kalian bisa cari juga. Biasanya di GSM Arena juga dikasih tahu dia lithium polimer, tulisannya LiPo ataupun lithium iodin atau Li-ion. Itu kalian bisa coba cek sendiri. Dan kalau untuk kapasitas baterainya itu dibilang boros atau enggaknya tergantung dari fitur. Misalkan kayak smartphone zaman sekarang udah ada yang pakai refresh rate 90 Hz, 120 Hz dan juga 144 Hz. Nah, itu semakin tinggi refresh rate-nya itu, maka penggunaan konsumsi baterai yang digunakan oleh
smartphone tersebut akan semakin besar. Lalu dilihat juga dari performa prosesornya, dari performa GPU-nya pun itu bisa berpengaruh. Terus habis itu untuk live wallpaper, biasanya ya live wallpaper yang bergerak itu atau penyala-nyala itu pun juga bisa mempengaruhi dari konsumsi baterai HP kalian. Nah kalau bisa kalian beli handphone yang baterainya itu udah 4000 ke atas, 4000 Yamaha, 4200, 4026 ataupun 4500, 5000 ataupun 6000 kayak Samsung Galaxy M30s, M31, ada Asus ROG Phone 2 juga itu 6000 Yamaha, itu udah pasti lama banget. Lalu kalian lihat juga chargernya. Kalau misalkan kalian ini orang yang benar-benar sibuk banget, nggak bisa punya waktu istirahat sebentar, kalian misalkan mau ngecas, terus nanti beberapa menit kemudian kalian harus pergi lagi, kalian lihat ternyata handphone kalian belum penuh, itu beresiko juga sih ya. Nah jadi dari output charger itu pun juga harus kalian lihat ya, karena kalau misalkan kapasitas baterai kalian besar tapi ternyata chargernya cuma 10 watt, itu kapan selesainya, lama banget. Itu makanya super fast charging itu biasanya ada. Fast charging itu fiturnya pasti ada di setiap handphone zaman sekarang, kecuali kalau Oppo A9 ya. Oppo A9 2020 ini dia masih 10 watt dengan kapasitas baterai itu. Oppo A9 itu 5000 mAh, seingat gue 5000 mAh. Nah jadi kayak contohnya Realme X2 Pro yang udah dukung super full flash charge 50 watt, bisa ngisi baterai dari 0 ke 100% itu hanya dalam waktu setengah jam. Jadi banyak juga yang punya bilangnya fast charging tapi cuma 15 watt. 15 watt juga walaupun memang ya kencang ya, kayak misalkan Note 9 itu 15 watt cuma masih tetap tembus 1 jam untuk ngisi baterai sampai penuh. Kalau misalkan saran gue ya, kalau kalian mau yang cepat, kalian coba cari yang fast charge-nya itu di atas 30 watt, misalkan 35 atau 30 bisa juga. Yang 60 watt juga ada, 65 watt juga. Kalau yang 100 watt gue belum tahu udah ada atau belum, soalnya gue juga belum baca lagi. Lalu cara selanjutnya adalah melihat dari proteksi yang dimiliki oleh suatu smartphone. Ya, mungkin kalian udah ada yang ngerti tentang water resist, atau mungkin dust resistance, ataupun mungkin tentang Gorilla Glass. Mungkin kalian cuma sekedar ngerti namanya, tapi nggak ngerti maksudnya apa, fungsinya apa, ketahanannya seperti apa. Ya, di sini gue mau ngasih tahu kalau sertifikasi seperti itu lumayan penting juga buat kita, apalagi yang beli handphone yang lumayan mahal, seperti di kelas 7 sampai ke atas ya, 7 juta sampai ke atas, itu sertifikasi IP67 atau 68 itu pun juga sangat diperlukan. Jadi jangan sampai kayak misalkan kalian beli handphone mahal, kayak contohnya OnePlus 7, handphonenya mahal, ternyata dia nggak punya sertifikasi tahan air, terus misalkan kecebur atau mungkin kesiram, rusak pak. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalian bisa cek juga di internet pun banyak ya yang ngasih, misalkan handphone ini punya sertifikasi IP67, di sini punya IP68. Nah itu berarti kalian udah punya sertifikasi keamanan di HP kalian, tahan debu, tahan air. Misalnya kalau IP68 itu sampai 1,5 meter dalam durasi waktu 30 menit. Kalau yang IP67 itu 1 meter 15 menit seingat gue. Itu berguna banget sih, walaupun memang biasanya yang punya sertifikasi itu harganya lebih mahal, cuma itu lebih bagus. Lalu apa ya, ini oh ya tadi ya Corning Gorilla Glass yang baru itu sekarang Corning Gorilla Glass 6. Dulu banyak banget yang Corning Gorilla Glass biasa, Corning Gorilla Glass 2, 3, 4, 5. Nah itu biasanya ditaruh di bagian layar ataupun di bagian belakang. Oke, selanjutnya adalah melihat fitur-fitur yang dimiliki oleh smartphone tersebut, baik dari software maupun dari hardware ataupun dari kotak pembungkusnya, boxnya ya. Jadi fitur-fitur handphone itu biasanya kayak kalau di Samsung ada tombol Bixby, terus ada fingerprint. Itu fingerprint juga termasuk fitur. Apakah fingerprintnya di dalam layar ataupun di dalam layar? Kalau ini nggak ada.
nggak ada fingerprint, tapi ada face recognition. Dan face recognition ini nggak terlalu responsif. Cuma kalau banyak sih handphone yang sekarang face recognition-nya udah kencang, dan sensor fingerprint-nya pun juga udah kencang, itu udah banyak. Atau habis itu lihat dari bodinya pun mungkin di sini kayak di Oppo F7 Youth ini, kalau kalian bisa lihat ada lubang mikrofon, ada lubang USB, tapi ini masih yang 2.0. Terus di sini pun ada audio jack di sini yang udah hilang di handphone zaman sekarang. Itu adalah audio jack untuk mengoptimalisasi baterainya supaya nggak terlalu cepat habis. Lalu biasanya ada garis antena, tapi di sini nggak ada garis antena. Di sini ada, ya wajar lah. Harga HP pun tidak semahal yang lain ya, karena kalau yang punya kabel antena garis antena itu biasanya harganya lebih mahal ya. Tapi kalau sekarang HP 3 jutaan kalau nggak salah udah ada garis antena. Lalu misalkan kalian mau ngelihat fitur-fitur yang ada di dalam handphonenya pun kalian bisa cek di video-video review, biasanya banyak ya. Oke, trik selanjutnya adalah menyesuaikan budget kalian untuk membeli handphone. Jadi kalian misalkan mempunyai budget segini, kira-kira handphone yang bagus apa ya? Itu banyak sebenarnya ya, dari rentang 1 juta sampai 40 juta pun ada. Oke, gua akan ngasih tahu beberapa ya yang mungkin masuk ke rekomendasi gua. Untuk handphone 1 jutaan, gua punya rekomendasi yaitu Realme C3, karena dengan harga 1,8 juta pun itu udah punya fitur yang lumayan lengkap, kamera pun bagus, nyapa. Terus habis itu prosesor pun bagus, kencang. Ya walaupun memang untuk memori internal cuma 32 GB, tapi itu untuk harga 1 jutaan pun udah keren ya. Lalu untuk harga 2 jutaan, ada Redmi Note 8 Pro 64 GB, ada Asus Zenfone Max Pro M2, ada Vivo S1, ada banyak ya. Ada Redmi Note 8 juga, ada apalagi ya, banyak sih sebenarnya. Di harga 2 jutaan ada Redmi 5i, 5S, dan 5 itu masuk ke rekomendasi gua. Lalu di harga 3 jutaan ada Redmi Note 8 Pro 128 GB, ada Realme 6 juga, ada Pocophone F1 untuk gamer yang mau main game, cuma buat ya ngeliatin fitur gamenya doang. Lalu ada apa lagi ya di harga 3 jutaan, itu banyak banget ya. Ada Huawei lagi, ada Vivo Y50 di harga 3,5 juta atau 3,7 juta, gue lupa. Itu bisa kalian cek nanti juga ya, linknya gue taruh di deskripsi untuk kalian ngecek harga-harganya dan spesifikasinya, mungkin kalau ada di situ. Di harga 4 jutaan ada Realme 6 Pro, ada Vivo V19, V17. Itu masuk ke rekomendasi gue karena fitur-fitur kayak kameranya itu bagus, dari chipsetnya pun bagus, kencang, dari layarnya pun udah bagus. Lalu untuk charging juga udah lumayan mantap. Lalu di harga 5 jutaan, gue merekomendasikan Oppo Reno 10 Time Zoom, lalu Huawei Nova 5T, itu masuk ke rekomendasi gue. Dan kalau misalkan kalian mungkin menemukan Xiaomi Mi 9, kalau kalian mau beli silakan. Lalu di harga 6 jutaan ya mungkin Asus Zenfone 6 ya, cuma nggak terlalu banyak lah di harga 6 jutaan. Itu mending naik aja langsung ke harga 7 sampai 9 jutaan. Di harga 7 sampai 9 jutaan ada Realme X2 Pro, ada Huawei Mate 20 series, Mate 20, Mate 20X, Mate 20 Pro, ada Huawei P30 juga, ada Asus ROG Phone 2, ada apa lagi ya, banyak banget harga segitu deh. Lalu kita mungkin langsung aja lanjut ke 10 jutaan, 10 juta ke atas. Ada banyak ya di harga 10 jutaan, itu ada kayak contohnya Samsung Galaxy S10 series, S20 series, Note 10 series, ada Black Shark 3 Pro, ada Asus ROG Phone 2 yang memorinya 512 GB, ada Oppo Find X2 Pro, ada Huawei P40 Pro, ada iPhone 11, ada iPhone 11 Pro, ada iPhone 10s Max, banyak banget. Capek gue nyebutinnya. Di harga 20 jutaan ke atas pun ada iPhone 11 Pro Max, lalu ada Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Flip,
banyak banget, sampai gue nyebutin. Itu kalian bisa cari sendiri di link deskripsi, ataupun kalian bisa cari reviewnya pun di YouTube lain. Kalau misalkan kalian mau cek lebih detailnya, kalian silahkan cek di video-video lainnya. Ya mungkin itu aja yang bisa gua kasih tahu di video kali ini, yaitu cara-cara atau hal-hal yang belum bisa dilihat banyak orang, tapi ini penting untuk kalian yang mau beli handphone atau mau upgrade handphone. Mungkin untuk pencinta iOS, gue belum terlalu paham untuk iOS. Kalian bisa cek sendiri spesifikasinya. Kalau misalkan kalian mau nanya, ada di kolom komentar, kalian bisa tanya, nanti gue jawab. Ya mungkin itu aja video dari The 19 kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Ciao.